Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komes Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang namanya flexing. Nah ini menurut pendapat saya pribadi ya, yes or no flexing itu. Oke, setelah yang satu ini. Guys, jadi hari ini kita akan membahas tentang namanya flexing, pamer kekayaan, pamer harta, pamer apapun itu gitulah ya, yang membuat orang ini akhirnya bisa punya silang pendapat, dua pendapat yang berbeda menanggapi tentang yang namanya flexing ini. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, nah dari sisi yang mungkin kita berpikir lebih positif gitu ya. Ada orang yang ngomong bahwa flexing itu adalah bagian dari marketing gitu ya, teknik marketing. Di mana ada orang yang memamerkan sesuatu supaya orang bisa termotivasi, masyarakat bisa termotivasi dan bisa mengikuti bisnisnya atau mengikuti platform tertentu gitu kan. Nah, itu namanya flexing secara positif. Ya kan, ada orang yang menyebutkan seperti itu. Dan ada juga di sisi lain, ini yang berbeda lagi. Kalau kita sebut ini sisi gelapnya gitu ya. Flexing itu bisa membuat terutama mungkin generasi Z atau mungkin anak muda sekarang itu tidak menghargai proses. Ya kan, dia cuma lihat hasilnya doang, dilihat hasil akhirnya, nggak pernah tahu nih cara mendapatkannya gimana. Yang penting dia pingin seperti itu aja. Nah, itu namanya flexing yang dari sisi gelapnya yang kita ambil. Nah, dari sini kalau mungkin pendapat saya pribadi teman-teman, kalau Pak Vino melakukan flexing apa enggak? Nah, ini pertanyaan yang nomor satu dulu ya kan. Pak Vino melakukan flexing enggak? Yes. Ya kan, saya lakukan juga gitu kan, dari arti saya menunjukkan bahwa oh saya ini bisa seperti ini, seperti itu, seperti ini ya kan, dan lain-lain. Itu saya jelaskan atau mungkin saya ungkapkan, saya tuangkan dalam satu sosial media. Mungkin Anda sudah lihat media sosial saya di Instagram, di YouTube gitu kan, mungkin ada ada mobil sport, ada bisa jalan-jalan ke luar negeri dan lain-lain. Itu kan juga salah satu bentuk flexing yang ada, yang saya sharing ke teman-teman semua. Tetapi nah, ini pertanyaan saya lagi, apakah salah? Ya kan, apakah salah? Bukan saya berarti hari ini membela diri saya bahwa flexing itu nggak salah karena saya juga melakukan, bukan. Tetapi coba kita berpikir dari sisi yang tadi kita menemukan benang merah tadi. Ya, benang merah antara tadi ada orang yang berpikir bahwa ini strategi marketing, ada yang berpikir ini malah merusak generasi bangsa kita, ya kan? Nah, kita coba cari benang merahnya atau cari jalan tengahnya, teman-teman. Kalau kita bicara tadi strategi marketing, ya kan, semua orang melakukan dan bahkan memang sebetulnya dari zaman dulu, ya orang-orang zaman dulu pun udah melakukan hal ini. Entah itu platformnya apapun. Ada yang ngomong ini MLM lah, ada yang ngomong direct selling lah, ada yang ngomong apapun. Ya kan, ada yang ngomong ini trading lah. Platform apapun digunakan. Bahkan bukan cuma di dunia mungkin yang modern ya, tapi di dunia yang konvensional. Seperti kita lihat sekarang banyak sekali kan artis-artis yang sudah mereka ingin naik daun, ya mereka beberapa memang menunjukkan seperti itu. Karena apa? Tapi tujuannya bukan karena mereka pingin pamer betulan sebetulnya, karena mereka pingin menjadi satu motivasi dan jadi inspirasi buat orang-orang. Nah, ini yang jarang dikasih jelaskan atau mungkin jarang diperdalam oleh orang-orang gitu loh, bahwa ini sebagai inspirasi. Kalau memang dia bisa, kenapa enggak? Tapi pertanyaannya satu, apakah ini betul-betul mereka punya? Nah, yang menurut saya yang mungkin keliru adalah mereka itu nggak punya, tapi ngaku-ngaku. Mereka nggak punya, misalnya contohnya mereka nggak punya mobil sport, mereka ngaku-ngaku nih dari pergi ke showroom pinjem doang. Nah, itu berarti nggak inspirasi, itu namanya membohongi dong. Setuju nggak dengan saya? Nah, kalau Anda setuju coba tulis di kolom komen, teman-teman. Nah, dengan ini kalau kita bisa lihat teman-teman dari sisi wah ini berarti flexing atau membohongi itu mungkin beda tipis gitu loh. Beda tipis, kita lihat dari sisi flexingnya memang betul dia flexing, tapi dari sisi membohonginya juga bisa membohongi karena dia bukan punya beneran. Nah, tapi juga karena sudah, misalnya nih kita kasih contoh, ini udah beneran, dia punya beneran, ya kan, dia udah punya beneran dan dia flexing, dia lihat, kasih contoh ke orang, jadi inspirasi. Ada anak muda yang lihat, ada orang yang mungkin generasi Z lihat, dan mereka ini nggak menghargai proses contohnya gitu ya, mereka akhirnya setuju melihat, wah keren, kalau sukses itu berarti harus punya mobil sport, harus punya ini, harus punya itu, harus bisa ke luar negeri dan lain-lain, misalnya harus bisa banggain orang tua. Dan kalau banggain orang tua nggak masalah ya, tapi dengan cara yang benar. Tapi intinya, wah harus kayak gini, harus kayak gitu, terdikte dengan jelas. Nah, dan akhirnya tidak menghargai prosesnya. Nah, menurut saya ini harus dijembatani dengan bagaimana sang flexing atau mungkin orang yang melakukan flexing ini, dia harus menceritakan proses perjalanannya.
dengan jujur, itu yang paling penting. Dengan jujur sekali. Maksudnya kalau dia memang ada beberapa bagian yang mungkin ada bantuan dari, mungkin contohnya nih, dia memang orang tuanya sudah dari orang tua yang kaya, ya dia harus jujur apa adanya. Memang dia ada orang tua yang membantu dia dari awal. Jadi supaya orang yang merasa tadi, wah kok keren banget ya, kok gampang sekali, itu mereka tahu, oh kalau saya bukan dari latar belakang seperti itu, berarti ya saya harus bekerja keras. Karena orang ini sudah punya privilege. Kalau saya kan nggak punya privilege contohnya gitu. Jadi saya harus bekerja lebih keras daripada dia. Nah itu baru memotivasi. Itu baru betul teman-teman. Baru kelihatan, wah ini flexing yang betul. Dan sekali lagi yang terakhir adalah flexingnya dengan platform yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan hasil yang memang ini kelihatan ada hasilnya, bukan menipu orang atau memanipulasi orang. Memang kelihatan kalau ini pun banyak, paling gampang gini kalau kita lihat flexing yang betul gimana. Dia punya pengikut, yang pengikutnya juga banyak yang sukses. Itu kuncinya. Bukan cuma dia yang sukses. Oke? Kalau cuma dia yang sukses, dia flexing kelihatan gini-gini, tapi banyak orang yang dirugikan. Mungkin 1 orang berhasil, 1000 orang rugi. 1000 orang itu teraniaya. Berarti dia bukan orang, maksudnya bukan dengan cara yang tepat flexingnya. Ya kan? Karena menggunakan cara yang salah atau menipu orang lain. Tapi kalau kita lihat orang ini, 1 orang ini, dia berdampak besar buat banyak orang. Ya mungkin gara-gara dia ada, nggak perlu 1000 orang deh. Kita ngomong aja let's say 100 orang. Gara-gara dia bisa hidupnya berubah lebih baik. Punya ekonomi lebih baik. Bukan cuma masalah ekonomi ya, tapi punya kehidupan keluarga lebih baik, punya kehidupan kesehatan yang lebih baik, punya kehidupan spiritual lebih baik. Nah itu baru menurut saya flexing yang sangat tepat. Bisa mengubah hidupnya orang jauh lebih baik. Nah kita harus jembatani tadi teman-teman. Ceritakan untuk Anda yang mungkin hari ini Anda bergerak di bidang yang memang showbiz, ya kan? Bisnis yang kita harus show ke orang, ya harus ceritakan dengan jujur. Apa yang Anda lakukan, apa yang memang privilege, apa yang Anda punya. Supaya orang lain tidak merasa, tidak mengira bahwa, oh kalau kamu bisa kayak gitu, saya juga bisa. Padahal privilege-nya beda. Misalnya dia privilege-nya di keluarga, dia punya keluarga yang cukup mampu untuk memberikan modal contohnya gitu. Sedangkan yang di sini privilege-nya dia tuh punya keterampilan, punya skill yang luar biasa. Privilege-nya sudah beda. Jadi cara untuk Anda memfleksikan diri harusnya ceritakan dengan tepat satu persatunya. Anda jujur ceritakan supaya orang yang mendengar motivasi Anda, mendengar inspirasi dari Anda itu supaya mereka tahu, oh karena dia seperti ini ya. Nah tapi seringkali kenapa, karena banyak motivator ya nggak menjelaskan dengan detail, sehingga ketika dia nggak menjelaskan dengan detail, orang ambil hajar semua, dipikir semua dari nol semua bisa gitu loh, semua dari yang sangat terpuruk semua bisa gitu loh. Tapi kalau Anda ceritakan dengan betul-betul sesungguhnya, kisah sesungguhnya, kalau memang betul-betul dari nol nggak masalah, ceritakan sesungguhnya. Emang betul-betul dari nol, bahkan minus contohnya, dari banyak hutang misalnya gitu. Kalau memang betul seperti itu, ya ceritakan dengan sesungguhnya. Ya, dan menurut saya kalau ketika Anda flexingnya tanda kutip dari hati, ini bukan masalah flexing lagi, dari hati itu berarti Anda menceritakan kisah inspirasi Anda, kisah sukses Anda. Ketika Anda ceritakan dengan hati itu, maka akan menyentuh hati orang lain juga. Nah, itu yang penting. Jadi poin saya dari kisah ini, menurut saya flexing itu salah atau enggak? Ya enggak. Gitu. Ya enggak, kenapa? Karena ya tergantung dari bagaimana. Seperti kalau Anda tanya pisau itu salah enggak? Pisau enggak pernah salah. Ya kan, yang salah ketika itu dipakai dengan orang yang keliru, orang yang menggunakannya dengan cara yang salah. Tapi kalau dipakai untuk masak sangat bermanfaat, tapi kalau dipakai untuk bunuh orang ya hal yang salah. Nah itu sama seperti kalau kita mau flexing, itu ada cuma alat untuk mungkin membesar bisnis atau alat untuk bisa marketing dan lain-lain. Itu cuma alat, tapi banyak orang yang menyalahgunakan, akhirnya yang salah itu nama flexingnya gitu. Jadi sekarang flexing itu terdengar hal apa ya, terdengar kata-kata yang nggak enak didengar gitu loh. Kelihatannya konotasinya negatif gitu, karena pamer. Padahal menurut saya ya itu hal yang netral. Flexing itu hal netral. Cuma bagaimana kita menanggapinya tadi terletak dari bagaimana orang itu memakainya, teman-teman. Nah itu aja mungkin dari saya. Semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu sampai luar biasa.